maka ya'muru menyuruh mereka sang imam, atau imam menyuruh mereka sebelum pelaksanaan istisqa taubat dan mengeluarkan sedekah, al-khuruj minal mazalim, keluar berlepas diri daripada perbuatan zalim, wa musalahatil a'da, berdamai dengan musuh, islah, wa siyami thalathati ayyamin, dan puasa 3 hari. Thumma yakhruju bihimum, kemudian sang imam yakhruju keluar bihim dengan mereka para makmum atau masyarakat, fil yaumir rabi', pada hari yang keempat, fi thiyabin, dalam pakaian bizlah, pakaian seharian, pakaian kerja, wastikanatin, dan dalam keadaan tunduk, wa tadarwa, dan merendah diri, wa yusalli bihim, dan imam salat bersama mereka rak'ataini, 2 rakaat, ka salatil aidain, seperti salat 2 hari raya. Thumma yakhutubu ba'dahuma, kemudian sang imam berkhutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat salat itu, wa yuhawwilu rida'ahu, dan dia merubah rida'ahu, selendangnya, merubah letak selendang, wa yukthiru minad doa, dan memperbanyak doa, wal istighfar, dan permintaan ampun, dan kemudian dia berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira begitu terjemahan sederhananya, nanti diulang insyaallah. Salatul istisqa, mari kita pahami. Secara bahasa arti istisqa itu minta hujan, minta air, lantaran kekeringan, kemarau panjang, musim panas yang seakan-akan tidak berujung, sehingga banyak tanaman-tanaman mati, binatang ternak pun mati, bahkan negeri seakan-akan tidak berpenghuni gersang. Maka ketika itu dilaksanakan istisqa, memohon diturunkan air hujan kepada Allah. Istisqa itu bisa dilaksanakan dengan salat, bisa juga dengan doa. Di hari Jumat, sementara khatib berkhutbah, dalam khutbah itu khatib berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Atau berdoa biasa-biasa saja. Ketika sudah salat, ketika duduk sendirian, sedang mengadu, memohon, meminta kepada Allah, doalah untuk diminta turunkan hujan. Atau sang imam, sang pemimpin memerintahkan masyarakat untuk bersama-sama keluar menuju lapangan terbuka di ujung kota misal, semuanya keluar untuk salat bersama-sama, salat berjamaah. Jadi dengan begitu istisqa bukan hanya salat, tanpa salat pun istisqa. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah air hujan, atau Allahumma aghithna, dan seterusnya. Itu doa-doa
yang dibaca, yang dipelajari ketika hujan tidak turun-turun. Dan itu pun pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah khutbah, tiba-tiba datang orang mengadu sedang khutbah Jumat. Di muka pintu nyelangkit tangan Rasulullah. Bagaimana begini begitu, maulah kalah turunkan hujan. Langsung bala berdoa. Yang terbaik adalah dilakukan terlebih dulu salat. Kau yang terbaik salat bersama-sama dipimpin oleh sang imam, kemudian berkhutbah, yang disukai dan dianjurkan melakukan berbagai macam amal saleh sebelum itu di samping tobat dan minta ampun. Anak kini kau dipelajari kan salatnya, salatul istisqa, salat meminta turun hujan, istisqa. Salatul istisqa, salat istisqa itu hukumnya masnunah, disunatkan. Sunatnya menurut sebagian ulama sunat muakkadah. Salat sunat yang sangat dikuatkan, ditekankan untuk melakukannya lantaran tidak turun-turun hujan, kemarau panjang, gersang tandus. Maka ketika itu disunnah muakkadahkan, muakkadah dikuatkan sangat. Dan Nabi begitu. Nabi SAW, kata Abdullah bin Zaid al-Mazani radhiyallahu anhu, katanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla, beliau keluar ke musalla. Musalla ni maka siko adalah lapangan terbuka. Keluar bersama-sama orang ke musalla, ke lapangan terbuka. Maka di situ beliau melakukan istisqa. Fastaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat. Qalaba rida'ah, beliau membalikkan selendang dan salat 2 rakaat. Itu dalil disunnahkannya salat istisqa. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Sepakat ulama-ulama menyatakan istisqa itu salatnya hukumnya sunat muakkad. Faya'muruhumul imam, si imam yang akan mengimami atau pemimpin suatu masyarakat memerintahkan mereka penduduk negeri itu. Aku yang jarang dilakukan, menyerukan, mengumumkan kepada seluruh penduduk negeri untuk taubat, karena salah satu penyebab terhalangnya hujan turun dosa-dosa, kemaksiatan. Orang sudah curang, orang-orang sudah banyak melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kezaliman. Bahkan puncaknya kesyirikan. Maka si imam menyuruh masyarakat, kalau zaman kini kau bekerjasama dengan pemerintah nagari kah atau jorong kah, sama-sama kita gerakkan masyarakat taubat dan memperbanyak istighfar atas dosa-dosa. Itu sebab tertahannya hujan. Zina misalnya, zakat tidak dikeluarkan, melakukan berbagai macam kecurangan, taubat dulu. Jadi faya'muruhum, si imam ya'muru menyuruhum mereka masyarakat atau kaum atau jamaah atau makmum untuk taubat. Sekaligus sedekah. Sedekah itu pemancing hujan, pemancing rahmat. Sedekah dapat menghapuskan dosa,
sedekah mengundang datangnya rahmat. Maka dianjurkan banyak bersedekah, membantu sesama. Dan al-khuruju minal mazalim. Khuruj keluar berhenti dari berbagai macam tindakan kezaliman. Hentikan kezaliman. Konon susah. Hentikan tindakan menganiaya, merusak, termasuk pungli, mengancam, mengintimidasi, melakukan berbagai macam kecurangan, dan pokoknya yang menyebabkan berbagai macam tindakan kezaliman. Keluar, henti kalau yo nak keturun hujan. Kemudian musalahah, musalah berdamai dengan musuh-musuh, maafkan mereka, maka kembali merajut hubungan, hentikan pemboikotan dan pengucilan, kembali bertegur sapa, namanya musalahah, berdamai dengan musuh-musuh. Wasiyami thalathati ayam, dan puasa 3 hari. Alasan mereka, walaupun dalam sejarah Nabi tidak ada perintahkan, alasan mereka adalah doa orang puasa itu kan makbul. Doa orang puasa makbul. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu ditentukan harinya kapan. Bahkan mereka memahami, beliau memahami waktu pelaksanaan salat istisqa itu sama dengan waktu salat hari raya, walaupun tidak mesti seperti itu. Ketika matahari sudah mulai naik, kemudian itulah waktunya, lalu semua orang pergi ke lapangan untuk salat yang dikomandoi oleh imam. Sebelumnya puasa 3 hari. Alasan itu doa orang puasa makbul. Nah, setelah 3 hari puasa, misalnya janjinya hari ini, hari aku Kamis, Jumat, Sabtu, hari Senin kita salat. Maka besoklah mulai puasa. Diumumkan, mari kita bertaubat, mari kita beristighfar, mari kita bersedekah, mari kita hentikan berbagai macam kezaliman, mari kita saling bermaafkan, dan kita puasa. Masa-masa puasa. Yang paling susahnya begitu, minta salat dan salat jawab. Ini butuh iya kan? Di kampung-kampung yang kekeringan itu ini butuh iya. Penyebab tidak turun hujan kadang-kadang beliau-beliau kok. Beliau-beliau penyebab tidak turun hujan. Kalau awak lah salat-salat je, awak lah berdoa-doa aja misalnya begitu. Tapi beliau-beliau kah? Najat nama Allah, mengaluh tak sebentar lah. Taubat, mari kita taubat. Maka adalah tabligh akbar nama, ada yang tabligh akbar. Yang kecil lebih aduh lo salat istisqa pakai tabligh akbar, tak begitu. Tabligh akbar ku kamu undang orang, mau undang ustaz atau ulama, magih penjelasan bagaimana mestinya kita harus istisqa dan supaya kita taubat. Harus diterangkan. Nah kalau tidak disosialisasikan, nang kasurau-surau ya mereka. Ketika musim panen tahun-tahun lampau itu, nang kasurau, nang kasalat itu ya. Nah lain tantang saya. Berbeda dengan Turki sondoh orang keluar di Turki. Awak mencari, awak nak ke Turki lo mencari ampun, mencari.
Suka, mari kita tobat, minta ampun, kita telah melakukan beginilah kesalahan-kesalahan begini. Perbanyak sedekah. Bukan sedekah ke ustaz, enggak ke ustaz sedekah. Sedekah kepada orang butuh kan. Sedekah ke ustaz, ya tepat sholat cari ustaznya ke Jakarta kan, ustaz kan. Kepada yang butuh kan. Berhenti kezaliman, bernamain alai. Puasa 3 hari. Hari keempat, baru hari keempat, thumma yakhruju. Kemudian keluarlah imam bihim bersama mereka, yakhruju bihim, keluar imam bersama mereka, fil yaumir rabi', pada hari yang keempat. Fil yaumir rabi', hari yang keempat. Kamu keluar, kamu salah ke lapangan terbuka. Bahkan mau pernah dulu dengan penjelasan lapangan terbuka, lapangan gersang mana cari. Malah ada yang menganjurkan bawa semua. Semuanya tayuk dan bohondoh keluar, termasuk yang tua-tua dan gadis, kecuali yang gadis-gadis yang dikhawatirkan timbul fitnah. Sebab dengan gadis-gadis kalau dia lalu ke lapangan, bertambahlah maksiat celai. Kalau dikhawatirkan gadis-gadis itu pai salat istisqa itu justru memancing lo fitnah, tidak usah gadis-gadis pai, tidak usah kerahkan anak-anak sekolah putri-putri, karena mereka tu banyak lo yang kesempatan di sini lo. Jadi disukai gadis-gadis jangan dibawa. Apalagi kalau situasi tidak memungkinkan, biarlah gadis-gadis di rumah. Orang tua-tua dikeluarkan, anak-anak juga boleh keluar. Dengan catatan mereka mengerti dan memahami. Itu paru mako paralu sabalun istisqa dilaksanakan, kita harus sosialisasikan. Kumpul orang sengadi, undang guru cek. Guru undang tidak guru politik, itu guru tentang tidak hujan kita. Tidak guru kiamat lah tu. Wak bah mangko hujan tidak turun-turun, bah supaya hujan turun betul. Kadang-kadang awak sakit parik di bawah orang, di bawah dokter sakit kuruk pun tidak susah tak, ada tamu. Sakit jantung. Di bawah dokter spesialis telinga tidak cocok. Timbalah guru yang akan menerangkan kenapa hujan tidak turun, apa penyebabnya, dan kita bagaimana mestinya selaku hamba agar hujan turun, diterangkanlah. Lah paham masyarakat baru dipatok harinya. Tagaklah pemimpin kampung atau imam besar masjid atau guru di kampung. Lah kalau jadi kita saudara lah pahamalah. Justru ahli-ahli maksiat terundang sebenarnya, ya kan? Dia penjelasan. Baru turun hujan. Jadi bamang kau nak turun hujan, lewat lah banyak salat istisqa, kemungkinan begitu. Orang nan siak je nak ke surau, orang nan saleh je beribadah. Dan untuk belau enggak jo. Baru nanti di hari kampe keluar kamu salah. Jadi modangan dulu kaji-kaji sesuatu ketik. Bahkan disukai kita membawa binatang ternak. Membawa binatang ternak. Agar supaya kita pamerkan bahwa semuanya butuh harap turun hujan. Binatang ternak, bukan teranak. Kok teranak lagi masalahnya. Teman lari hujan lagi juga. Hewan-hewan ternak, ikan yang dibawa lo mati kok hujan. Hewan ternak. Kemudian keluar imam dari kampe dengan pakaian fi siyabi bizlah,
si imam itu keluar bersama mereka-mereka di hari Kiamat memakai siyabin bizlah. Bizlah pakaian harian. Pakaian yang biasa dipakai atau pakaian kerja. Pakaian kerja, pakaian yang tidak menampilkan pakaian kemewahan. Siyabil mihnah, pakaian kerja, pakaian untuk kasawah kapara, yang pakaian itu tidak menimbulkan kebanggaan dan tidak menimbulkan kesombongan. Dan begitulah Nabi. Sebab keluar ke lapangan itu minta, memohon kepada Allah dengan merendah-rendah, dengan tunduk taat. Ini pakaian sederhana. Imamnya pakaian cak-cak mentereng loh. Cuma aku jangan ustaz wak lu undang sini banyak jubah ni. Pakaian sederhana. Namanya siap bizlah. Siap bizlah. Wastikana, dengan tunduk, menundukkan diri, tadarwa, berendah diri, khusyuk. Tunduk, tadarwa, merendahkan diri, penuh dengan kekhusyukan. Berjalan pun tak mau tak sepanjang jalan, karena kami ke lapangan tak mau tahu-tahu, menekur, menginsafkan diri betapa kerdilnya kita, betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah dan kurnia Allah. Sampai tiba di musala, sampai tiba di lapangan. Aku nampak dulu disampaikan kepada masyarakat dulu, baca roh ke lapangan. Ia mereka ke lapangan tu mau dia pakai rayo ke? Malah merokok-rokok lo kita. Berkelompok-kelompok lo, bujang-bujang, gadi-gadi. Utang tak bayar pindah lansai begitu. Utang tak bayar pindah lansai. Jadi pada peanggo, kalau nanti kasih suka, harus ada disosialisasikan oleh seorang guru, seorang ustaz yang memang paham dan mengertinya, menjelaskan ke masyarakat luas. Maka sabananya pemerintah, karena pemerintah kan jo satu lo bang satu, ini kemana Solo tidak turun hujan kan? Pemerintah siapa pun dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mamak dilibatkan, warapik bersama, bari kita, sawah lah kariang, air lah bali, gitu kan? Tanaman-tanaman tak menjadi, tak ada ikalin, maco sen tinggalin, rapik bersama. Cari solusi supaya masyarakat menyadari, memahami kok. Kita undang guru, dikerahkan orang pergi pengajian. Sebab tak jadi mereka huru-hara. Tak jadi mereka huru-hara saya. Mengas sebenarnya kan. Karena ketika KPK lapangan itu pun kita harus tenang, tunduk, khusyuk, merendah diri, istiqanah, dan tadarru, merendah diri. Jangan tertawa-tawa, terpingkal-pingkal. Pakaian saya tidak boleh pakai rencana, pakaian kerajo. Aduh, siyabul mihnah tu pakaian kerajo. Nama tukang pakaian tukang, nang kasawah pakaian kasawah, nang keparak pakaian keparak, pakaian harian. Termasuk imam. Jangan kali bagai lebo, lo pergi ke tahu bagai lebo. Pakai itu jas sekian lampi, pakai itu ini semacam itu, pakaian mewah ketubah rayo tu. Tidak kau isi suka. Sedangkan berdoa sebeko angkat tangannya berlain dengan angkat tangan biasa. Angkat tangan berdoa siska tu setinggi ibtihal mangko. Tando
bersungguh-sungguh meminta, ibtihal. Setiba di lapangan, yusalli, salat, imam salat bihim bersama mereka raka'ataini, 2 rakaat. Ka salatil aidain, seperti salat 2 hari raya. Tidak ada azan, tidak ada ikamat. Paling-paling komando ke salat. Ndak dulu tahiyatul masjid tu, ndak dulu tahiyatul masjid. Ku ada dulu angka-angka. Salat duha dulu, salat duha. Tahiyatul lapangan dulu ndak. Yang ada cuma salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kadang-kadang orang aneh-aneh tengah rami kerajuannya kan. Yang ada adalah salat 2 rakaat istisqa. Istiba di lapangan, tidak ada azan-azan, tidak ada ikamat, dan tidak ada lagi minta sedekah kan aku gitu itu. Jangan pengumuman uang setahun lah masuk. Uang setahun, uang masuk, uang keluar. Salat seperti salat hari raya 2 rakaat. Arti seperti salat hari raya itu bukan takabiannya enggak, 2 rakaat. Jamnya jam salat hari raya yang bagus. Walaupun boleh tengah hari, boleh sore, tapi banyak ulama menganjurkan waktu keluar tu waktu matahari dah mulai naik, seperti salat hari raya 2 rakaat di lapangan. Kemudian setelah itu summa yakhutubu, kemudian imam berkhutbah. Setelah 2 rakaat khutbah, isi khutbah mengingatkan tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang tanda-tanda yang menunjukkan kemahaesaan Allah. Kemudian tentang apa dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, kekeliruan, dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, kekhilapan kita. Dan kenapa mengkau hujan bagana baginda turun-turun, itu diterangkan khutbah. Dan khutbahnya setelah salat. Isi khutbah kira-kira begitu. Setelah khutbah, imam menghadap kiblat. Imam menghadap kiblat. Lalu si imam membalikkan letak selendang. Ada contoh tu? Tak. Mungkin sarung? Tak. Atau jubah memutar dan kanan ke kiri, dan kiri ke kanan. Bahkan yang dateh tangkap bawah kalau bisa dibalik. Malahan jas juga boleh dibalik. Yuhawilu rida'ah, yuhawil, merubah, memutar selendang. Aku lain. Terima kasih Ustaz kita. Anggap saya ke alhamdulillah. Amin. Kau diputar letak sarang madhab kiblat. Setelah imam khutbah selesai, imam tu madhab kiblat belakang. Kalau madhab bukan nak nampak kan? Diputar letak. Nang suruh ke kidal, esok putar. Kalau ada jubah dibalik. Bahkan Nabi sempat ingin meletakkan yang di bawah ke atas, cuma tidak sampai le panggul situ, bagian bawah, menunjukkan, mengisyaratkan, memohon kepada Allah ingin membalikkan suasana dari kariang ke basah, dari musim kemarau ke hujan, dan diikuti oleh makmum. Apakah jubah atau sal atau mana go yang cocok dipakai guru-guru kita, pakai apa? Itu sebalian. Pokoknya pakaian dibalian.
termasuk namanya nan dipakai Pak Haji Acok Samiri namanya. Boleh pakai ni tak tentu dah. Selepas tiguang ku haji dah. Di balik tu. Jadi baliknya kanan ke kiri, muka ke belakang, atas ke bawah. Mana bisa dibalik balik. Karena kita ingin memohon kepada Allah membalikkan suasana dari musim kering ke hujan, daripada tanaman-tanaman tidak menjadi supaya menjadilah. Wa yaf'alun nasa zalika. Wa yaf'alun nasu zalika. Orang-orang ramai pun harus seperti itulah. Itu dilakukan setelah imam menghadap kiblat balik selendang. Kemudian setelah itu baru memperbanyak doa. Memperbanyak doa yang ajar Nabi. Boleh diramu dengan macam-macam doa, yang penting intinya meminta hujan. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, terus istighfar sampai hujan turun. Bahkan zaman Nabi langsung turun hujan. Tak ada air, angin cerah, tiba-tiba ada awan, turun hujan. Itu pertanda betul-betul makbul doa Nabi. Makbul doa Nabi. Dan perbanyak istighfar serta berdoa dengan doa Rasulullah. Kau gak panjang doa sih kau. Panjang doa nanti kita baca. Itu ketentuan salat istighfar. Kalaulah turun hujan, disunahkan kita mandi hujan. Nak sakit ke tu? Itu kecil ranggit siswa sakit hujan. Turun hujan kita mandi, bahkan berwuduk dengan hujan, mensyukuri nikmat Allah, bersyukur kepada Allah. Di zaman Nabi kejadiannya memang turun hujan. Langsung turun hujan. Mustajabnya doa Nabi, dan sahabat-sahabat memang betul-betul mengikuti Nabi. Orang-orang betul-betul melaksanakan dengan sepenuhnya, menghilangkan rasa keangkuhan, kesombongan, tunduk dan segala macam itu. Itu dia. Dan kita memang di media keluar di Turki mengagumkan, dicemeh-cemeh orang sekularis, mencemeh-cemeh, menghina-hina, rupanya hujan. Kebakaran juga lah orang-orang kafir atau orang-orang yang sekuler. Karena memang dilaksanakan betul-betul penuh harap. Dawak bang kalau banyak di sudut-sudut negara orang siska, bisa jadi caranya tidak tepat. Di samping cara tepat, syarat-syaratnya tidak berpenuhi. Anan salat gait-gait nak suruh aja. Apa-apa nak kami TV su aja. Nan bujang juga di, nan bela-bela nan cingkah-cingkah dak satu. Balik. Nya penyebab utama mereka tu. Nah, aparat-aparat satu sebenarnya. Sebab ndak turun hujan kita sadalahnya kan ni. Kan ndak turun hujan sekampung kan kita di kampung tu kan sadalahnya. Mestinya sekampung lah minta hujan. Itu dah kan. Kalau hujan nak turun, tapi di negara Iwak alhamdulillah turun hujan. Dan negara Iwak ko memang sepotong sebidang tanah surga yang dicampakkan ke dunia. Nang karya mana nak pernah. Sekarang air lah hijau. Orang ada kilo-kilo mencari air kan di Afrika, bahkan di Jawa, di India berkilo-kilo mencari seketek. Awak di Sumatera Barat itulah luar biasa nih, Pak. Sehingga tidak merasa butuh loh, Pak. Tapi ada akan terjadi ini susah, Pak. Kalau air itu nanti dah menjadi gaurat, hilang lenyap. In asbahama hukum gauran. Pemai bagaimana kalau air kamu itu menjadi hilang lenyap ke bumi, hilang sadalah. Jadilah negeri tandus. Dulu kan Yaman tu negeri yang subur, di Bukit Al-Ahqaf tu subur. Tapi tiba-tiba menjadi tandus gara-gara seperti itu. Aikola sekedar untuk dasar. Kitab dasar untuk dasar-dasar, pokok-pokok bagaimana mestinya kita istisqa. Kemudian doa panjangnya kita baca dulu.
doa gabungan yang dihimpun oleh ulama. Wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah dengan doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca nanti terjemahan. Kita baca dulu. Allahumma ja'alha sukya rahmatin wala taj'alha sukya adabin wala mahkin wala bala'in wala hadbin wala gharaqin. Allahumma ala zirab atau zarab, berbeda bacaannya. Wal akam wa manabitis syajar wa butunil awdiya. Allahumma hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina. Allahumma asqina ghaitan mughitan hani'an mari'an mari'an sahan aman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad danki ma la nashku ila ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard wakshif anna minal bala ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama alaina midrara wa yataslu bil wadi. Sampai situ doanya. Kemudian baru nanti kalau turun hujan, mandilah di lembah-lembah, dan kalau diri nanti dengan petir dan batui bertasbihlah kepada Allah. Doanya. Kalau dia parking itu udah dapat. Dia parking itu udah dapat. Pak kasih sekak lah mau. Tapi malam kita dapat gambaran sederhana. Rupanya agama kita, Islam ko, saja nanti terjadi ada solusinya. Saja peristiwa-peristiwa ada tuntunannya. Dalam keadaan apapun kita ada petunjuk-petunjuknya. Cuman kita yang kadang-kadang tidak mempelajari, tidak memahami tuntunan dan petunjuk agama kalau kita mengalami hal-hal seperti itu. Rasanya selesai kaji kita. Ada yang ragu? Udah lazan ya. Semoga berfaedah. Nah, mari kita be kesimpulan. Sangkola bunyi be. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan setentangan istisqa. Yang poin-poinnya kita sampaikan bahwa pertama, andai jikalau terjadi di negeri kita mau di tahun-tahun yang lampau, kan pernah kita lama musim karya. Bahkan ketika terjadi kebakaran hutan Pekanbaru, asap kiriman, itu lumayan lama kita menderita. Kebakaran tambah musim panen yang tambah panjang. Maka jika itu terjadi, kita harus sama-sama mensyiarkan bagaimana mestinya kita kalau itu terjadi yang kita lakukan. Bahkan kita harus mendekati pemerintah. Kalau tampak pimpinan negara kan pemerintah. Kalau di kampung wali negari. Tokoh-tokoh masyarakat ini mama cerdik pandai. Kalau alim ulama lah jadi jawab. Alim ulama jadi. Dan bunda baru kanduang rapi. Ini ndak amuh durang surau sini. Ndak cukup durangnya badai surau sudah. Berapa begitu? Sebab kok masalahnya hujan ndak turun, cukup bukan di surau. Di kampung, di negari yang kita uni. Penyebab utama tidak turun hujan maksiat, kezaliman, permusuhan, kebangkangan,
bahkan tindakan-tindakan berbagai macam dosa-dosa lain. Puncaknya syirik. Itu makanya perlu kita berjalih-jalihan kepada tokoh-tokoh pemimpin, bila perlu ajak guru berdialog dengan itu. Apa cara doa. Itu kalau nanti akan terjadi. Tapi akan terjadi itu. Akan terjadi, walaupun kita berdoa terjadi, akan terjadinya nanti. Nah, itu solusi-solusi, ajak mereka-mereka semua. Tidak cukup hanya kita mengaji surah langga, awak-awak kusih. Dan terkabir kita. Mana terkabir kita? Sabuk. Dan tadi alasannya. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya power. Ustaz yang datang tidak punya power. Jamaah tidak punya kekuatan. Yang punya tampuk pimpinan adalah pemerintahan jorong, pemerintahan negari, dan angku-angku datuat nenek mama. Bayo-yo berape-rape. Baru dilaksanakan. Baru dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut syiar agama. Syiar agama. Tidak cukup hanya sekedar kita sembahyang istiqah, tidak cukup. Harus disyiarkan. Hari raya kita bergembira-gembira. Tidak turun hujan ke, nak kita lebih harok leh. Lebih harok kita leh ketika istisqa. Istisqa itu mengakibatkan banyak yang ekonomi pun lumpuh. Ladang, sawah, parak, tanam-tanaman, taranak tidak menjadi. Bahkan kebakaran di sana. Jadi harusnya heboh masuk kampung, heboh sana negari. Berarti itu dua poin utama kalau nanti terjadi seperti itu. Semoga bisa kita laksanakan. Amin. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.